Setelah menginap di rumah sakit selama hampir 24 jam, Raina memaksa Max untuk kembali mengantarnya ke hotel. Ia ingin istirahat bareng sehari dan pulang ke Jakarta keesokan harinya. Atau mungkin setelah tubuhnya benar-benar pulih. Persetan dengan Kenrick, toh selama ia dirawat pria itu juga tidak mencarinya. Masuklah, lalu istirahat, kata Max ketika mereka tiba di kamar hotel Raina. Thanks so much, Max. Entah apa jadinya aku jika tidak ada kamu, Max, ujar Raina sambil memasukkan kartu untuk membuka pintu kamarnya. Jangan terlalu dipikirkan. Aku hanya membantu sebagai teman. Terima kasih. Apa kau baik-baik saja, Rain? Wajah kamu masih pucat. Apa perlu ku temani dulu? Raina mengangguk kemudian tersenyum, meyakinkan Max bahwa dirinya baik-baik saja. Aku tahu kau mengkhawatirkan aku. Tapi aku sedang ingin sendiri, Max. I'm okay, hanya masih sedikit lemas, mungkin, cengiran Raina membuat Max ikut tersenyum. Tapi setelah makan dan istirahat, aku akan baik-baik saja. Baiklah. Tapi ingat, jika kau perlu bantuan, just call me and I'll come, ujar Max setelah yakin dengan keadaan wanita yang sedang rapuh itu. Max membelai kepala Raina perlahan sebelum kemudian berbalik meninggalkannya. Wanita itu lalu merebahkan dirinya di sofa. Tubuhnya menjadi bertambah lemas karena hati dan pikirannya yang galau. Seakan seluruh gairah hidupnya hilang. Oh, Tuhan! Raina mengerang. Mencengkeram kepalanya yang terasa berdenyut-denyut. Ucapan dokter pada Max ia dengar semua, meski saat itu ia menutup mata ia masih sadar sepenuhnya. Raina hanya merasa terlalu pusing dan merasakan nyeri yang teramat sangat di perutnya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa ada sesuatu yang salah dari tubuhnya. Dan ternyata firasatnya benar. Ia kehilangan bayinya. Ya Tuhan! Kenapa ia tidak menyadari sebelumnya jika ia tengah berbadan dua? Dia terlihat bodoh. Raina tahu hal itu, tapi tidak bisa menghentikan air mata yang terus mengalir membasahi pipinya. Matanya buram, dan pikirannya hanya satu, berpisah dengan Kenrick secepat mungkin. Air mata kembali merembes di pipinya, meski sebenarnya ia tidak ingin menangis lagi. Ia mungkin hanya dijadikan istri pura-pura bagi Kenrick. Mungkin saja pria itu hanya ingin menaklukkannya untuk melengkapi rekornya mendapatkan wanita. Atau mungkin pria itu hanya memanfaatkannya untuk menutupi hubungan yang sebenarnya dengan Vanessa. Mati-matian Raina menjaga hati agar tidak termakan oleh pesona pria yang mampu membuat setiap wanita bertekuk lutut. Ternyata hatinya tak juga kebal terhadap sihir pesona pria itu. Ia mencintai pria itu dan rasanya terlalu sakit ketika pria itu lebih memilih wanita lain. Tapi dibanding itu semua, ia lebih tidak rela jika ia kehilangan janin yang ada dalam kandungannya. Demi Tuhan, baru beberapa hari yang lalu pria itu mengatakan jika ia mencintainya, tapi hari ini Raina melihat dengan mata kepala sendiri bahwa semua yang diucapkan oleh Kenrick adalah kebohongan besar. Raina merasa bodoh telah mempercayai pria itu. Hatinya hancur berkeping-keping dan kepercayaannya tumbang tak tersisa. Apalagi karena Kenrick dan Vanessa ia kehilangan bayinya. Kini hanya tersisa rasa sakit dan kepedihan yang menggantung sesak. Raina tidak bisa menahan dirinya. Dia harus menemui Kenrick dan menyelesaikan masalah mereka hari ini juga. Wanita itu segera menyambar hoodie yang tergantung di dekat pintu dan memakai sepatunya. Lantas buru-buru menuju ke arah lift. Lift berdenting membuka saat Raina mencapai lantai tertinggi hotel ini. Kenrick pernah mengatakan padanya jika ia memesan kamar presidential suite di samping kamar Vanessa. Langkahnya terseok tiba di salah satu pintu kamar paling mewah di hotel ini. Air mata Raina kembali menggenang, perasaannya kacau. Meski ia merasa harus menyelesaikan masalahnya sendirian, ia tetap saja gugup ketika berdiri di depan pintu kamar Kenrick. Bayangan pria itu lebih mengutamakan Vanessa daripada dirinya kembali membayang di pelupuk mata, namun dirinya tidak bisa mundur.
Sambil memegang satu sisi hoodie yang ia kenakan, Raina menekan bel. Tidak ada jawaban. Wanita itu menekan kembali sambil was-was, bertanya apakah ini adalah pilihan yang terbaik. Dia tidak ingin mengganggu Kenrick tapi rasa gelisah ini harus segera mendapatkan jawaban. Mungkin melihat wajah suaminya dan mendengarkan penjelasan serta permintaan maaf darinya dapat melerai semua awan keraguan yang menggantung di hatinya. Raina mengambil napas. Mengingatkan sekali lagi bahwa ia adalah istri resmi dari seorang Kenrick Regen. Cincin berlian di tangannya adalah bukti dari statusnya dan dia punya hak untuk meminta waktu pria itu. Bel kembali ia tekan dan Raina masih menunggu. Belum ada jawaban. Apakah pria itu sudah pergi? Nyaris saja dia berbalik pergi ketika dia mendengar pintu terbuka. Rasa sedih dan kesal yang tergambar di wajah manisnya langsung lenyap ketika ia melihat siapa yang menyambutnya. Menghilangkan pikirannya seketika. Kosong. Vanessa membuka pintunya sambil malas-malasan. Matanya sayu terlihat mengantuk. Dia memakai kemeja putih kebesaran milik Kenrick dan rambutnya berantakan. Raina dapat mencium wangi Kenrick menguar dari kemeja yang digunakan Vanessa yang tidak dikancingkan dengan sempurna. Ken, apa kau ingin menemui istrimu? Tanya Vanessa sambil menyingkir dari pintu. Tidak. Untuk apa? Suara bariton yang dulu selalu membuat Raina tersenyum kini justru menghujamkan belati dingin ke arah jantungnya. Tak lama kemudian suaminya muncul hanya memakai celana dalam dengan kondisi yang sama berantakannya dengan Vanessa. Belum sempat Raina berkata apapun, Vanessa langsung memeluk Kenrick dengan mesra dan tersenyum manja, mengelus dada telanjang itu. Dan yang membuat Raina menjadi mual adalah wanita itu menggigit bibirnya yang penuh noda lipstik serta menatap Kenrick dengan gairah. Usir dia, sayang. Kita bisa melanjutkan sesuatu yang tertunda tadi. Kenrick mengangkat kepalanya dan menatap Raina yang berdiri terpaku di depan pintu yang terbuka. Tatapan dari netra sebiru lautan itu berubah dingin, sedingin es Antartika, dan Raina merasakan langit runtuh di atasnya. Plak! Suara tamparan terdengar. Tanpa sadar Raina melayangkan tangan kanannya ke pipi kiri pria itu sekuat tenaga hingga menimbulkan bekas kemerahan di sana. Kita bertemu di pengadilan. Aku mohon ceraikan aku. Dan aku tidak akan pernah lagi mengganggu kalian. Meski Raina mengatakan tentang perpisahan, namun sungguh, dalam hatinya yang paling dalam dia tidak pernah benar-benar ingin berpisah dengan suaminya, tapi kata-kata pria itu seperti garam yang ditabur di atas lukanya yang masih menganga. Baiklah jika itu yang kamu mau. Kita bercerai. Aku juga lelah hidup seperti ini. Lebih baik kita berpisah dan menjalani hidup kita masing-masing. Aku tidak akan mempersulitmu dengan penalti dari perjanjian kita. Minggu depan pengacaraku akan mengurus semua, kau tinggal datang saja ke pengadilan. Max berjalan mondar-mandir dalam kamar hotelnya yang luas. Pria itu berani bertaruh jika Raina pasti akan hancur jika mengetahui keadaannya yang sebenarnya. Dia dan dokter memang telah menyembunyikan diagnosis yang sebenarnya, tapi wanita manapun pasti akan merasakan jika ada yang salah dengan tubuhnya, apalagi keguguran dan datang bulan adalah sesuatu yang sangat berbeda. Selain karena periode pendarahannya yang lebih lama, kram perut atau kram di punggung bagian bawah kemungkinan akan terasa lebih menyakitkan karena serviks atau mulut rahim mulai membesar. Jika keguguran kurang dari 8 minggu mungkin akan sulit dibedakan karena hampir sama saja dengan menstruasi berat. Karena kemungkinan besar janin akan keluar dalam bentuk jaringan janin atau plasenta yang mirip dengan gumpalan darah. Dan pendarahan saat keguguran juga hampir sama dengan datang bulan biasa, bisa tampak berwarna coklat dan menyerupai bubuk kopi, bisa juga merah muda sampai merah terang. Dan keluarnya bisa bergantian antara ringan dan berat atau bahkan berhenti sementara sebelum keluar lagi. Namun yang membedakan wanita yang mengalami keguguran dini akan merasakan mual, diare, dan mengeluarkan cairan.
Segera, Max mengeluarkan telepon selulernya dan menekan tombol flash dial nomor 1. Terdengar nada dering namun segera dialihkan. Siapapun di seberang sana menolak panggilannya. Beberapa kali pun Max mencoba, hal yang sama terjadi, membuat pria itu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan Raina. Rasa khawatir seketika menggelayuti benak, membuatnya merasa harus menemui Raina segera. Dengan langkah tegap pria itu segera menuju kamar Raina. Namun hanya sepi yang menyambutnya. Berulang kali ia mengetuk pintu kamar itu tapi tetap tak ada jawaban. Raina tidak ada di kamarnya. Damn. Untuk yang terakhir kalinya Max melayangkan hantaman pada pintu di depannya. Belum pernah hatinya merasa sekhawatir ini. Dia tidak bisa tenang dan selalu kalut setiap kali mengingat keadaan Raina. Pria itu mengepalkan tangannya kuat-kuat. Dia segera berlari menuju ke arah lift lalu dengan gerakan cepat Max menekan tombol teratas hotel itu. Kamar si brengsek Kenrick. Sialan. Max kembali mengeluarkan ponselnya dan berusaha menghubungi Raina kembali. Tapi tetap sama. Kalut semakin merongrong jiwanya. Seluruh pikirannya hanya tertuju pada Raina yang tidak bersedia mengangkat telepon darinya. Ia mendesah keras lalu memukulkan genggaman tangannya pada kotak kaca itu ketika panggilannya berulang kali hanya masuk ke mesin penjawab otomatis. Sialan, sialan, sialan. Raina. Apakah wanita itu baik-baik saja? Kenrick masih memegangi pipinya yang terasa pedih. Rasa pedih yang menjalar hingga jauh ke dalam hati. Apa yang sudah dia katakan? Perpisahan. Apakah keputusannya sudah benar? Apakah rencana Edward akan berjalan dengan lancar? Berbagai pertanyaan memenuhi benak membuat sorot mata biru yang biasanya begitu tajam itu kini seolah tertutup kabut. Terkadang Kenrick seperti sedang melamun. Mengerutkan kening lalu menarik napas panjang seolah meyakinkan dirinya semua akan baik-baik saja. Baik. Aku akan menunggumu di pengadilan, ucap wanita itu berusaha tegar. Namun Kenrick menangkap sesuatu yang lain di mata coklat gelap wanita itu, ada kesedihan sekaligus amarah. Apa dia begitu keterlaluan? Kenrick ingin mendekap perempuan di depannya itu dan mengatakan bahwa semua adalah bagian dari rencana sialan Edward. Namun, ia menahan diri. Rain. Suara bariton yang terdengar lembut syarat akan kekhawatiran menggelitik gendang telinga Raina hingga membuat wajah wanita itu terangkat. Raina mengenali suara itu. Suara hangat yang selalu bisa menenangkan hatinya. Astaga, Rain. Apa yang terjadi? Tanya Max mengambil langkah panjang dan langsung menggenggam pundak rapuh itu sebelum Raina sempat melarikan diri. Sit, sit, sit. Kenrick mengumpat berkali-kali dalam hati, meski tangannya masih setia memeluk pinggang Vanessa. Rain, kau baik-baik saja. Apa kau terluka? Tidak, kepala Raina menggeleng pelan, tapi Max tidak percaya pengakuannya. Pria itu menatap tajam pada Kenrick dan Vanessa yang berdiri tak jauh dari mereka membuat Max seketika mengepalkan kedua tangannya. Apa-apaan mereka? Bermesraan di depan Raina. Mereka menyakitimu. Raina menggeleng pelan, membuang muka, sama sekali tidak melihat Kenrick, membuat pria itu tertegun. Dadanya terasa sesak dan rasa sakit itu membuatnya diam. Kita pergi. Tanya Max tetap tenang walaupun dalam hati dia ingin menghajar siapapun yang membuat wanita di hadapannya menangis. Ayo, Rain, gumam Max pelan sebelum membalikkan badan. Raina tidak menjawab. Setiap denyut jantung yang berdetak seakan menghujam nyeri, seperti ada sebuah pisau yang ditancapkan di sana. Max yang melihat itu merasakan dadanya ikut sakit dan menarik Raina dalam pelukan, membiarkan wanita itu menumpahkan segala kesedihan. Amarah menggelegak dalam dirinya, darahnya mendidih perlahan, didekapnya Raina erat, membungkus wanita itu dalam kehangatan dan keamanan kedua lengan kukuhnya. Hati Kenrick terbakar melihatnya.
Tangis Raina yang tanpa suara terlihat begitu menyakitkan daripada saat ia melihat wanita itu meraung penuh luka akibat perlakuan brengseknya. Kenrick menarik napas panjang dan saat diembuskan, pria itu melepas semua amarah yang menggumpal. Fokusnya saat ini adalah menjauhkan Vanessa dari Raina. Tutup pintunya. Cepat, bawa pergi wanita itu dari sana, Max. Kalian benar-benar pengganggu, teriak Vanessa sambil menutup pintu kamar mereka. Sesaat bagi Raina dunia seakan berhenti seketika, seolah melenyapkan gaya gravitasi. Pikiran Raina melayang-layang di udara. Mengerjap sesaat sebelum menoleh ke arah pintu yang membawa pergi sosok pria yang sangat dia cintai. It's okay, Rain, ucap Max membelai bahu Raina hangat, jangan terlalu kamu pikirkan. Aku akan selalu bersamamu. Akan aku pastikan pria brengsek itu menyesal telah meninggalkan kamu. Dan setelah itu, aku juga akan memastikan pria sialan itu tidak akan pernah bisa mendekatimu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka lagi. Percayalah. Raina tergugu. Pikirannya kalut dan kosong. Emosinya terkuras abis dan fisiknya lelah. Dengan lembut, Max menghapus sisa air mata yang tersisa di pipi wanita itu dengan ibu jarinya, menenangkan Raina yang masih sedikit shock dengan tepukan lembut di punggung. Jika kamu ingin istirahat aku bisa mengantarkanmu kembali. Raina menggelengkan kepalanya yang masih bersandar di dada bidang Max. Sendirian di kamar hotelnya akan membuat dirinya kembali mengingat Kenrick. Kenrick. Air mata kembali menggenang. Namun kali ini Raina mati-matian menahannya. Dia tidak boleh terpuruk. Untuk apa dia mengorbankan hatinya untuk pria yang tidak benar-benar mencintainya? Ini mungkin cara Tuhan memberitahu bahwa hubungan yang diawali dengan cara yang salah tidak akan pernah berhasil. Aku ingin pergi dari sini, Max, ucap Raina lemah. Aku akan menemanimu kemanapun kau mau, lanjut Max ketika Raina cukup kuat untuk kembali berdiri, apakah kau ingin kita kembali ke Jakarta? Aku tidak ingin tinggal di rumah Kenrick. Hubungan kami sudah berakhir. Kebetulan aku memiliki apartemen kosong di Jakarta. Kau bisa memakainya dulu. Tapi istirahatkan barang sebentar di kamarmu. Aku akan membeli tiket pesawat untuk kita kembali. Senyum Max membuat luka di hatinya seakan dibalut oleh kehangatan. Walau sebenarnya ia tidak ingin merepotkan seseorang yang telah begitu baik kepadanya. Raina harus mengakui bahwa dirinya membutuhkan seseorang untuk menjaganya. Dia belum siap bila harus bertemu dengan Kenrick lagi. Dia juga butuh teman untuk bicara agar pikirannya teralih. Maka dengan sebuah anggukan dari Raina, Max segera menuntunnya kembali ke kamar.